Pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Jessica Wulandari. Kementerian Keuangan membuka proses seleksi calon pengganti anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang resmi dimulai pada hari ini. Pemerintah telah membentuk panitia seleksi khusus dan membuka pendaftaran bagi publik untuk mengisi posisi strategis di tubuh OJK. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV, Safira Prameswari. Safira, seperti apa proses seleksi calon pengganti anggota Dewan Komisioner OJK dan jabatan apa saja yang akan diisi? Baik, selamat pagi Jessica dan juga pemirsa. Pada hari ini, yaitu hari Rabu 11 Februari 2026, Kementerian Keuangan baru saja mengumumkan pendaftaran seleksi calon pengganti antar waktu anggota untuk Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang mana ini tadi pada pagi hari ini disampaikan oleh staf ahli keuangan bidang jasa keuangan Arief Wibisono yang juga menjabat sebagai sekretariat dari panitia seleksi. Ini merujuk kepada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 16 garis miring P tahun 2026 yang mana pada 9 Februari lalu itu Presiden telah membentuk panitia seleksi pemilihan calon pengganti anggota Dewan Komisioner atau ADK untuk Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini sendiri. Dan untuk panitia seleksi ini diketuai oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan juga beliau menangkap juga sebagai anggota ditemani dengan 8 tokoh ekonomi dan juga tokoh birokrasi nasional lainnya. Salah satunya adalah Peri Warjio, lalu juga ada Erwan Agus Purwanto. Dan nantinya seleksi ini akan dibuka untuk mengisi 3 posisi strategis, yaitu di Ketua Dewan Komisioner, lalu Wakil Ketua Dewan Komisioner, dan juga Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, dan juga Keuangan Derivatif, dan juga Bursa Karbon. Posisi ini dilakukan untuk menjamin keberlangsungan kepemimpinan OJK dan tentunya untuk memperkuat tata kelola serta mengoptimalkan dari pengawasan sektor jasa keuangan itu sendiri. Dan langkah ini juga dinilai penting untuk menjaga kestabilitasan sistem keuangan dan juga melindungi kepentingan dari konsumen. Adapun untuk persyaratannya, para calon ini diwajibkan untuk yang harus diikuti itu adalah pertama itu merupakan warga negara Indonesia, lalu juga memiliki akhlak, moral, serta integritas yang baik. Dan di samping itu juga untuk calon juga harus memenuhi syarat lainnya. Untuk ketentuan pendaftaran itu dapat diakses melalui laman resmi dari Kementerian Keuangan yang ada di internet. Lalu juga pendaftarannya sendiri juga melalui online, yaitu dapat diakses melalui laman seleksi dkojk.kemenkeu.go.id, dan ini dibuka mulai dari tanggal 11 Februari 2026 hingga nanti tanggal 2 Maret 2026 mendatang. Dan ini sistem mekanismenya akan berlangsung 4 tahapan. Yang pertama itu adalah seleksi administratif, lalu akan dilanjutkan dengan penilaian masukan dari masyarakat, dari tokoh, dan juga dilihat dari rekam jejaknya juga. Lalu di tahap 3 itu ada asesmen dan pemeriksaan kesehatan, dan untuk di akhir atau di tahap 4 itu ada afirmasi ataupun wawancara untuk menutup rangkaian dari seleksi. Dan panitia dari seleksi ini juga mengundang para masyarakat Indonesia, terutama putra-putri terbaik bangsa, agar dapat mendaftarkan persyaratan yang bakal jadi calon dari ADK OJK guna untuk memperkuat peran OJK tentunya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta melindungi kepentingan konsumen dan juga masyarakat. Begitu, Jessica. Baik, terima kasih Safira Prameswari atas laporan Anda langsung dari kawasan Jakarta Pusat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.